Sekarang, hewan yang tidak punya tulang belakang. Kita lanjutan dari vertebrata. Hewan avertebrata itu banyak sekali jumlahnya di dunia dan banyak sekali tipenya. Terutama mereka hidup banyak di laut. Tapi kita lihat satu-satu. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kita mulai. Hewan pertama yang jadi bahasan kita adalah, saya gambar dulu hewannya. Loh, gambarnya kok kayak teko? Ada, tapi tekonya ini ada titik-titiknya. Di sampingnya juga ada titik-titiknya juga. Nah, hewan ini karena dia punya titik-titik, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya mengandalkan aliran air untuk mendapatkan makanannya. Jadi gini, ini ada makanan nih, zat-zat makanan. Terbawa oleh arus air, tadi kan saya bilang hewan vertebrata itu banyak hidup di laut. Terbawa oleh arus air, masuk ke dalam, lalu keluar lagi. Di dalam sudah siap sel-sel untuk menangkap makanan-makanan ini. Hewan ini, karena punya lubang-lubang, kita namakan punya pori-pori. Nama hewannya kita sebut ini, porifera. Oke, selanjutnya ada hewan yang hampir mirip seperti porifera, tapi sangat banyak jumlahnya. Dalam satu koloni, ingat koloni itu artinya adalah hidup berkelompok. Ketika berkoloni, nah, sebetulnya ini adalah hewannya. Dia terlindung oleh cangkang kapur. Karena dalamnya berongga, kita sebut saja ciri dari hewan ini, kelompok hewan ini adalah rongga. Rongga, bahasa latinnya adalah sulum. Jadi, nama hewan ini adalah Solenterata. Kalau tadi nama kelompoknya Porifera, sekarang nama kelompoknya Solenterata. Contohnya apa? Oh, tadi saya lupa ya. Porifera itu contohnya adalah ini, spon. Sedangkan pada Solenterata, contohnya adalah, pasti kalian kaget nih, terumbu karang. Terumbu karang memang hewan. Iya, terumbu karang adalah hewan. Dan dia membentuk kerangka-kerangka kapur di luarnya. Yaitu nama hewannya adalah hewan polip. Jadi satu ini namanya adalah polip. Kelompok hewannya dinamakan Solenterata. Oke, satu contohnya tadi selesai. Terumbu karang. Ada lagi nggak contoh lainnya? Ada. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Tebak hewan apa ini? Kalau menyengat, dia berbisa. Bisa menemukan racun. Betul, dia adalah ubur-ubur. Loh, kok ubur-ubur juga hewan solenterata? Betul, dia kan kita lihat definisi solenterata, hewan yang berongga. Ada rongganya, ada rongganya. Masuk solenterata. Kelompok yang ketiga, nah kita taruh di sini, adalah kita sebut sebagai kelompok Vermes. Atau kita sebut juga adalah cacing. Nah, Vermes ini terbagi menjadi tiga. Kita bahas satu-satu. Pertama, cacing itu bentuknya pipih. Bahasa latinnya pipih adalah flat, flatty. Oke, kita lanjut dulu. Cacing yang kedua, bentuknya tabung atau gilik. Sebut juga bentuk gilik. Nah, ini namanya adalah nema. Bentuk yang ketiga, sama. Seperti tabung juga, cuma dia punya segmen-segmen. Nah, ini sebut annelida. Oh, kok cuma pelatih? Kok cuma nema? Vermes disebut juga helminthes. Berarti pelatih tinggal ditambah. Pelatih helminthes. Nema helminthes. Jadi, cacing-cacing yang pipi disebut pelatih helminthes karena flat. Ingat aja, flat. Dan cacing-cacing bentuk gilik atau tabung disebut nematode atau nematelmintes, sedangkan yang seperti nematoda, ini juga disebut juga nematoda, tapi punya bagian-bagian disebut annelida. Selesai. Berarti
Selanjutnya, apa nih? Nah, ada suatu hewan yang kakinya berbuku-buku. Kaki berbuku. Apa sih arti berbuku? Berbuku artinya adalah bersegmen. Ada bagian-bagiannya. Nama hewan kelompok hewan ini adalah ini nih, arthropoda. Poda artinya kaki, arthro artinya adalah berbuku-buku. Ada berapa macam? Kalau tadi bagian vermes ada 3 macam, Platelmintes, Neptelmintes, Annelida. Nah, sekarang arthropoda ada berapa macam? Ada 3 lagi. Cara membagi gimana? Kalau tadi adalah pipi, silinder, dan silinder bersegmen, sekarang gampang. Arthropoda itu gampang. Kalau ada kakinya 3 pasang, kita lihat gambarnya. Ah, ini, ada ini, apa nih? Nah, saya kasih gambar lah. Kepik. Pernah lihat kepik? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 3 pasang serangga. Namanya kelompoknya adalah insekta. Yang kedua, kalau 4 pasang, namanya apa? Nah, kita gambar aja hewannya. Ada kepalanya, matanya jangan lupa, ada badannya, agak besar dikit. Nah, 4 pasang kan? Ingat nggak? Ini lambang apa nih? Apa? Iya, laba-laba. Laba-laba, nama kelompoknya adalah Arachnida. Cukup arthropoda kita bahas adalah insekta dan arachnida. Karena kakinya berbuku-buku. Sekarang, yang berikutnya. Kelompok kalau tadi berbuku-buku, bersegmen. Biasanya arthropoda itu luarnya itu keras. Sekarang dibalik. Hewannya itu lunak, tapi punya cangkang. Kelompoknya berikutnya adalah namanya moluska. Atau juga disebut hewan lunak. Maka dari itu dia punya cangkang. Contohnya apa aja sih? Nah, saya bahas ya. Ini saya gambar. Uh, dia punya seperti ini nih. Sebenarnya sih matanya nggak seperti ini, tapi saya gampang supaya gampang. Nah, di ujung-ujung tangannya ada semacam alat hisap. Apa nih? Ya, betul, gurita. Ada lagi nggak contohnya? Ada. Nah, ada matanya. Siput. Loh, katanya lunak. Siput kan nggak lunak. Siput itu lunak, cangkangnya yang keras. Nah, berikutnya apa lagi sih? Pernah lihat seperti ini? Nah, di tengahnya biasanya ada mutiara. Apa tuh? Kerang. Jadi, ini adalah kelompok hewan moluska. Ya, oke, sekarang kita bahas lagi dari awal. Ada kelompok hewan yang punya pori untuk memudahkan makanan masuk ke dalam tubuhnya, namanya porifera. Berikutnya, seperti porifera, cuma dalamnya berongga. Dan kali ini tidak punya pori-pori. Namanya, kalau rongga itu selon, nama hewannya Solenterata. Ada 2 contoh, terumbu karang dan ubur-ubur. Berikutnya, contoh cacing-cacingan, namanya adalah vermes, terbagi menjadi 3 kelompok. Kalau cacingnya pipi, namanya Platyhelminthes. Kalau cacingnya bentuknya tabung, namanya Nematelmintes. Tabung yang bersegmen, namanya adalah Annelida. Berikutnya, ada hewan yang kakinya berbuku-buku atau bersegmen. Biasanya, bagian luar ditutupi oleh cangkang yang keras. Kelompok ini namanya arthropoda. Yang kita pelajari saat ini adalah insekta dan arachnida. Kelompok serangga itu insekta, kelompok arachnida itu kelompok laba-laba. Lihat kakinya. 3 pasang kan? 3 pasang berarti berapa? 6. Nah, 4 pasang berarti berapa? 8. Oke. Kelompok terakhir yang kita bahas di sini adalah kelompok hewan lunak. Karena itu, hewan lunak biasanya mempunyai cangkang di luarnya. Kecuali satu nih, si gurita. Nama kelompoknya adalah moluska. Oke, jelas sampai sini kelompok-kelompok hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. Dari Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Arthropoda, dan Moluska semuanya tidak bertulang belakang. Oke,
Kita cukupkan pembahasan tentang kingdom hewan, terutama Avertebrata. Jelas kan? Jelas.